Shalom, Jemaat Kalani Sabda Cice yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita boleh bersama-sama hari ini melakukan ibadah kita. Ibadah hari Minggu 7 Juni tahun 2020. Dan kita bersama sungguh rindu bahwa meskipun kita masih beribadah di rumah kita atau di keluarga kita masing-masing, tetapi biarlah berkat dari ibadah Minggu boleh tetap kita alami dalam kehidupan kita semua. Memang tentu kita rindu Bapak Ibu dan Saudara semua untuk kita boleh kembali beribadah bersama di tempat ibadah kita. Kita tahu pada waktu ini nanti kita akan berjumpa dalam persekutuan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama telah membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat 27 yang telah kita baca bersama-sama, maka kita akan merenungkan di Minggu Trinitatis ini di bawah judul mengalami dan menyalurkan berkat. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema mengalami dan menyalurkan berkat. Nah Bapak Saudara semua, kalau kita bicara tentang topik berkat, rasanya tidak ada orang Kristen yang tidak suka dengan topik berkat. Saya juga, tentu saya sangat menyukai kalau bicara topik berkat. Makanya kalau ketika menyampaikan topik berkat, sesuatu yang akan diterima lebih positif oleh jemaat ketimbang menyampaikan misalnya teguran atau hal-hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Dan kalau kita mau jujur melihat dalam kehidupan kita, bahwa kita sungguh merindukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu hal yang wajar, saudara. Hal yang sangat bisa dipahami. Karena memang kita perlu berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah mengapa Allah melalui Musa mengingatkan kepada Harun sesuai dengan bacaan kita untuk mengucapkan berkat kepada bangsa Israel waktu itu. Jadi memang berkat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada Allah yang kita sembah. Itu bagian yang memang Dia sediakan bagi kita semua. Dan berkat dari Allah sendiri adalah bukan hanya berbicara berkat bagi orang Israel, tetapi berkat yang terus Allah nyatakan dalam kehidupan umatnya sampai kepada hari ini. Maka saudara, kalau kita baca introitus kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13, di situ jelas dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi sebuah ucapan berkat yang menunjukkan bahwa ada kesinambungan akan berkat Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jadi bicara berkat memang bicara itulah yang Allah mau dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan menyembah Dia. Jadi tidak ada salahnya saudara ketika saudara semua dan saya juga kita mengharapkan berkat Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan mau lakukan. Nah kalau kita melihat lebih jauh bacaan kita dari kitab Bilangan tadi, ketika kita bicara tentang namanya berkat, maka dalam kitab Perjanjian Lama, kata berkat itu adalah kata beraka, saudara. Dan ketika bicara kata beraka, itu lebih condong kepada hal-hal material atau hal-hal fisik, saudara. Ada berapa ayat yang saya catat, saudara? Dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 26, maupun pasal 28 ayat 8, Amsal 10 ayat 22, dan berapa bagian lagi di Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa beraka itu lebih condong bicara tentang berkat secara materi atau berkat secara jasmani, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita secara fisik. Nah menarik sekali kalau kita memperhatikan dalam konteks Perjanjian Lama, berapa kali berkat dipertentangkan dengan kutuk, saudara. Jadi kalau saudara lihat berapa bagian di kitab, misalnya kitab khususnya 5 kitab di awal, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan misalnya, saudara akan bisa menemukan berkat dipertentangan dengan kutuk. Kamu mau berkat atau kamu mau kutuk? Nah saudara, ketika saya mencoba melihat lebih jauh sebenarnya antara berkat dan kutuk ini, saya menemukan fakta yang menarik, saudara. Nah saya coba men-searching kata kutuk dan kata berkat, saudara. Nah di Alkitab kita kata kutuk dan segala turunan dari kata itu, entah terkutuk, mengutuk dan sebagainya, itu berjumlah 123 kali disebutkan di sepanjang Alkitab kata kutuknya. Tapi ketika kita mencoba search atau mencari kata berkat, saudara tahu berapa jumlahnya? Jumlah di dalam Alkitab ternyata jauh lebih besar dari kata kutuk, yaitu berjumlah 3059 kali. Saudara bisa bayangkan 123 berbanding 3059 kali. Dari sini kita bisa melihat konsistensi Alkitab untuk boleh menyatakan berkat Tuhan bagi umatnya. Jadi berkat beraka itu kita bisa pahami dalam konteks
bagaimana Tuhan tahu bahwa umatnya memerlukan itu dalam kehidupan selama mereka di dunia, bukannya setelah mereka nanti bersama dengan Dia dalam persekutuan kekal di surga nanti. Nah saudara, inilah kita bisa melihat Minggu Trinitatis yang mengingatkan kita bahwa semua karya Allah sudah genap, dari karya penciptaannya yang begitu mulia, tapi manusia jatuh dalam dosa. Allah melanjutkan dengan karya keselamatannya melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Ini menunjukkan bagi kita semua bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti bahwa kita memerlukan berkat, bukannya berkat fisik, tetapi berkat rohani. Saudara, konteks kitab Bilangan yang kita baca tadi adalah ketika bangsa Israel sedang dalam padang gurun menuju kepada tanah Kanaan. Dan kita tahu orang dalam perjalanan waktu itu di padang gurun, juga mungkin hari ini, mereka menghadapi bahaya yang begitu besar bagi fisik mereka. Mereka bisa menghadapi binatang buas, mereka bisa menghadapi situasi yang ekstrim yang bisa membuat mereka menderita dan bahkan sampai terbunuh, saudara. Kita tahu di gurun itu kalau panas ya panasnya ekstrim, kalau dingin ya dinginnya ekstrim, saudara. Dalam konteks itu Tuhan tahu dalam padang gurun yang harus dihadapi oleh umat Israel waktu itu, Tuhan mengingatkan mereka dan berkata bahwa, Musa, katakan sama Harun, ini berkat yang harus kau sampaikan kepada umat Israel. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya menemukan bahwa betapa Tuhan mengerti ketika umatnya ada di padang gurun yang mungkin berat mereka untuk lalui. Tapi Tuhan tahu apa yang diperlukan, sehingga Dia meminta melalui Musa agar Harun dan keturunannya sebagai imam waktu itu untuk boleh menjadi saluran berkat, menyatakan berkat Tuhan bagi umat Israel. Saudara, ini penting untuk kita renungkan, saudara. Kenapa saya katakan penting? Mungkin hari ini kita ada di padang gurun kehidupan kita masing-masing, yang mungkin bagi kita padang gurun itu seperti tidak ada ujungnya. Karena kalau orang berjalan di padang gurun, saudara, melihat ujungnya di mana itu seperti kadang tidak kelihatan, saudara. Semua kelihatan pasir sejauh mata memandang. Mungkin dalam situasi kita hari ini, kita nggak tahu ujungnya di mana, atau situasi yang kita hadapi kok rasanya begitu berat untuk dijalani. Tetapi mari kita percaya sebagaimana apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia rindu. Supaya apa? Supaya kita mengalami berkat Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia sungguh menyatakan kesinambungan berkatnya bagi kita. Makanya ketika saya membaca, saudara, dalam kitab Galatia, saudara, kitab Galatia, saya menemukan dalam kitab Galatia pasal 3:14, itu dikatakan bahwa karena Kristus, berkat Abraham sampai kepada kita. Jadi berkat yang Tuhan nyatakan, Allah nyatakan kepada Abraham dan keturunannya, itu bisa sampai bahkan terus menerus kepada kita hari ini, pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara, kata berkat dalam perjanjian baru adalah eulogia. Nah, kata eulogia itu, kata berkat itu dalam perjanjian baru, itu maknanya sekarang lebih bergeser dalam konteks lebih kepada hal rohani. Berkat rohani yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat contohnya di Kisah Rasul 3 ayat 25. Jadi saudara, sekarang kita melihat keseimbangan, saudara. Kalau beraka itu lebih kepada hal yang materi fisik, saudara. Sedangkan kata eulogia itu lebih condong kepada berkat rohani dalam kehidupan kita. Jadi berkat dari Tuhan menjadi berkat yang sungguh-sungguh sempurna bagi kita semua. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan akan berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dari bacaan kita khususnya 24 sampai ayat yang ke-26. Ketika Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada Harun berkatnya begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, apa maknanya sebenarnya? Secara inti kita bisa menemukan dari berkat ini. Saya menemukan, saudara, berkat ini berbicara yang pertama tentang perlindungan tentunya. Perlindungan dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua bicara tentang perkenanan Tuhan, menghadapkan wajah. Dalam konteks Alkitab, menghadapkan wajah artinya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Lalu berikutnya dalam berkat itu bicara tentang penyelamatan, saudara. Allah yang berkenan menyelamatkan kita semua orang berdosa ini. Lalu berkat juga berbicara tentang perhatian. Dengan kita baca tadi bacaan kita, Tuhan akan wajahnya kepadamu. Ketika Dia menghadapkan wajahnya pada kita, itu berarti memberikan perhatian, saudara. Saudara punya anak di rumah, saudara ingin memberikan perhatian sama dia, berarti saudara memandang pada dia.
Kalau saudara buang muka, istilahnya buang wajah saudara, saudara nggak perhatian sama dia. Nah, Tuhan tidak membuang wajahnya dari kehidupan kita. Padahal harusnya dia bisa lakukan. Karena kita bukan orang yang sepenuhnya baik. Ada dosa yang bisa kita lakukan. Tetapi dia berkenan mengadakan wajahnya kepada kita, memperhatikan kita. Dan terakhir dikatakan memberi engkau damai sejahtera. Bicara apa saudara? Pemenuhan. Baik pemenuhan hati kita, jiwa kita, rohani kita, juga fisik kita saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan ini, maka saya percaya saudara akan bisa bersaksi seperti pemazmur, seperti mazmur minggu kita. Dari Mazmur 145 yang telah kita baca. Di situ pemazmur dengan jelas menegaskan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang penuh dengan murah hati. Allah yang setia. Dan begitu banyak gambaran yang menunjukkan bagaimana berkat Allah itu nyata dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam kehidupan pemazmur. Dalam konteks mazmur kita adalah Daud. Saudara, kalau kita mau jujur saudara, kadang kita nggak percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kita. Atau sebaliknya, ekstrim yang berikutnya adalah kita lebih sering menuntut berkat Tuhan daripada apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudara, bahwa Tuhan mau memberkati kita. Kenapa? Kalau kita baca kitab Bilangan tadi, itu inisiatif Allah sendiri yang menyuruh Harun mengucapkan berkat. Saudara, kalau kita sungguh meyakini hidup kita ada di dalam Tuhan, dan kita mau hidup di dalam Dia, saya percaya saudara, berkat Tuhan menyertai saudara, menyertai saya juga. Sehingga kita akhirnya bukan sekedar mengejar berkat Tuhan, tetapi yang utama, kita sungguh mau membangun relasi dengan Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Karena saya percaya saudara, kalau saudara hanya mengejar berkatnya saja dan tidak mau membangun apa yang harus saudara bangun relasi dengan Sang Pemberi berkat, maka nggak ada artinya apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita membangun relasi dengan Sang Pemberi berkat, saya meyakini saudara, itu akan menolong kehidupan kita dalam segala situasi yang harus kita hadapi, termasuk yang kita sedang hadapi hari ini. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengingat Tuhan yang sungguh mau memberkati kita, maka kita harus ingat, ketika Tuhan memberkati kita, Dia bukan hanya mau kita menikmati berkat itu, tapi Dia mau kita menyalurkan juga berkat itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pasti ingat kisah Abraham. Ketika Abraham, dulu namanya Abram pertama, dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim untuk diberikan tanah perjanjian, Allah mengingatkan, engkau akan diberkati dengan keturunan, engkau akan diberkati dengan ini. Tetapi selanjutnya mengatakan, melalui engkau lah bangsa-bangsa menjadi berkat. Saya meyakini saudara, kalau Tuhan memberkati kita, pasti ada tujuan Tuhan untuk kita jadi bagian saluran berkat bagi orang lain. Saudara jangan berpikir saluran berkat hanya bicara tentang materi saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah bagian kesaksian kita saudara. Ketika kita telah menghayati kembali karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, untuk kita terus bersaksi dalam kehidupan kita, maka salah satu wujud kesaksian kita adalah menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, kalau kita berbicara menjadi berkat dalam kehidupan kita, maka saya ingin katakan begini saudara, ketika saudara begitu sukacita menerima berkat Tuhan, maka di saat yang sama saudara harus menjadi sukacita juga ketika menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang begitu bersemangat untuk memohon berkat dari Tuhan, tetapi kita kurang bersemangat untuk jadi saluran berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengambil sebuah ayat Amsal 22 ayat 9. Begini bunyi Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati atau murah hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin atau orang yang berkekurangan. Saudara, kenapa ketika kita berbagi dan jadi saluran berkat, kita nggak kekurangan? Karena aliran berkat Tuhan selalu tersedia bagi kehidupan kita. Bahkan di situasi yang mungkin tidak mudah bagi kita hari ini, saya percaya inisiatif Tuhan untuk memberkati kita selalu ada. Tetapi Dia rindu kita bukan pertama mengejar berkatnya, tetapi Sang Pemberi berkat itu. Dan Dia juga rindu kehidupan saudara dan saya, kita terus belajar menjadi berkat bagi orang lain. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala mungkin yang Tuhan percayakan hari ini dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara, kata Alkitab adalah bukan kita memberikan semuanya, tapi kita membagi berkat Tuhan. Karena Tuhan tahu kita perlu juga berkat itu dalam kehidupan kita.
Bapak Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Trinitatis hari ini kita rayakan, mengingatkan bahwa karya Tuhan sudah genap. Dan dia bukan berhenti sampai menggenapi karyanya, tapi dia sungguh mau kita untuk terus mengalami berkatnya. Berkat yang dia memang sediakan bagi kita. Berkat yang memang dia rindu berikan bagi kita. Dan saya percaya saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang menahan berkatnya bagi kita. Tapi terkadang Tuhan belum memberikan itu. Mungkin karena Tuhan anggap kita belum siap. Tapi yang saya percaya, berkat selalu ada bagi kita. Dan bila kita sungguh mensyukuri saudara, dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk mengalami berkat Tuhan. Kita diutus menjadi saluran berkat Tuhan. Baiklah kita percaya, Tuhan pasti memberkati kita. Dan baiklah kita juga mau jadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sehingga orang lain merasakan berkat Tuhan. Sehingga orang lain memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati saudara semua. Dan saya percaya saudara, setiap ucapan berkat yang saya sampaikan bukan bicara tentang hebatnya saya, tapi bicara sebuah keyakinan berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara masing-masing. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan. Engkau Tuhan yang sangat baik, sehingga Engkau menyediakan berkat dalam kehidupan kami. Engkau berinisiatif untuk memberkati kami, karena Engkau tahu kami memerlukan itu dalam kehidupan ini. Ajar kami mempercayai bahwa itu bagian yang Tuhan siapkan bagi kami. Tolong kami supaya kami tidak mengejar berkat yang utama, tetapi Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Dan tolong mampukan kami ketika kami telah mengalami menerima berkat-berkat-Mu, supaya kami belajar menjadi selalu berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami semua, supaya kami sungguh hidup olehnya. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, bersyukur untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, juga anak-anak semua, hari ini kita bersama akan menutup bulan misi Pentakosta GPB 2020. Tidak terasa sudah 4 minggu bersama-sama kita mencoba untuk menghayati dan juga merayakan akan karya Roh Kudus, akan pencurahan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Saudara dikasih Tuhan, bulan misi Pentakosta GKPB 2020 hari ini sebentar lagi kita akan tutup. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, biarlah kita mengingat untuk janganlah takut. Bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai pengingat untuk kita terus bersaksi dan memakai waktu anugerah Tuhan untuk kita tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan, saya mengutus saudara sekalian untuk tetap bersaksi dan jadi berkat dimanapun saudara berada. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukannya. Dengan ini bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 saya tutup dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita sekarang naikkan doa sahabat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh memperhatikan dan peduli atas kehidupan kami. Engkau selalu berkenan mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Oleh karena Tuhan, kembali pagi ini kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami terus memohon kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan, pandemi Corona ini, COVID-19 ini yang sedang kami saat ini bersama-sama hadapi, Tuhan berkenan lalukan, cepat dapat teratasi. Tapi kembali kami yakin bahwa kehendak Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kami kepercayaan, keyakinan untuk terus berjalan dan percaya kepadamu dalam segala situasi. Beri kekuatan kepada tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga untuk boleh melalui situasi ini. Engkau yang lebih mengetahui apa yang dialami oleh kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan keluarga mereka. Apapun persoalan, kesulitan yang mereka sedang hadapi, biarlah mereka tidak putus asa. Mereka tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan mereka berjalan dengan iman, melangkah kepada jalan-jalan yang Tuhan siapkan. Hamba percaya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan umat-Mu. Engkau memberkati kehidupan tiap-tiap keluarga di jemaat Tuhan Galani Sabda.
Engkau juga kiranya Tuhan akan selalu menuntun akan segala program pelayanan kami di jemaat di tempat ini. Engkau juga kiranya terus memberkati para hamba-hambamu yang Engkau percayakan dalam pelayanan. Apapun bagian yang mereka lakukan, Tuhan kiranya menolong. Biarlah sungguh gerejamu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pancaran terang kemuliaan Tuhan dalam setiap hal yang boleh dilakukan. Engkau mengetahui segala program kami ya Tuhan. Engkau tahu segala rencana-rencana yang coba kami tetapkan. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang berkenan menolong dan memampukan kami melakukan itu semua. Kami berdoa menyerahkan juga bagi generasi kami selalu, dari anak-anak kami, remaja sampai pemuda-pemudi kami. Bila Tuhan memberkati mereka dengan berkat Tuhan sendiri, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga teringat saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan kiranya berkenan melawat dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami yakin di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sejati bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga besar KSA Widiasih yang bersama dengan kami. Selalu kami berdoa biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak yang tinggal di dalamnya. Tuhan melindungi menjaga mereka dari segala yang jahat. Berikan hikmat dan juga kekuatan bagi pimpinan dan seluruh staf, sehingga setiap apapun tantangan harus dihadapi, mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Kristen Purwokerto di Bali. Engkau menolong gerejamu Tuhan, pemimpin kami, majelis sudah harian, majelis lengkap, kepala bidang yang ada. Maka seluruh jemaat Tuhan di GKPB, Tuhan kiranya menolong. Dalam situasi ini kami membangun kesatuan di dalam Engkau, sambil kami terus juga bersaksi tentang kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Udah banyak hal yang pemerintahan kami harus lakukan dan pikirkan. Tuhan menolong supaya pemerintah kami terus memikirkan yang terbaik, khusus dalam menghadapi pandemi ini. Biar pemerintahan kami diberikan hikmat untuk mereka boleh mengambil kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berkati pemerintahan kami di Pulau Bali, di Badung ini, dan di tempat-tempat di mana kami tinggal. Tuhan memampukan mereka juga. Berkati juga para medis yang masih berjuang juga untuk boleh mereka merawat pasien corona. Tuhan juga menolong mereka. Lindungi, jaga mereka kiranya Tuhan, sehingga mereka diluputkan dari corona. Juga menolong pasien yang sedang dirawat karena positif corona. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka juga, biar mereka memiliki pengharapan dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran umat-Mu dalam Kristus Tuhan, sehingga dalam Tuhan Roh-Nya yang kudus, jemaat Tuhan akan disertai, dikuatkan dalam kehidupan mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Salam sehat.